Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Eka Mawarni dengan akhiran NIM 079. Saya ingin menjelaskan beberapa hadis dari beberapa fenomena untuk memenuhi tugas akhir. Yang pertama itu ada fenomena pendidikan. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan illal jannati, yang artinya barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Menurut Jalal al-Din, kualitas hadis ini hasan, seperti yang tercantum dalam kitabnya, yaitu Al-Jami Al-Sagir. Namun menurut penelitian yang lain, yaitu Muhammad Nasir al-Din, kualitas hadis ini sahih, seperti tercantum dalam kitabnya, yaitu Sahih Al-Jami. Jadi dari segi kualitas hadis ini dapat dijadikan sebagai hujah. Hadis ini yang intinya menyatakan bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerahkan surga, dan itu merupakan hikmah bagi para pengabdi ilmu yang kemudian ia dihubungkan dengan firman Allah, yaitu artinya Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang diberi hikmah sungguh telah diberi kebaikan yang banyak, dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 269. Kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, yaitu kita bisa memulai hari dengan niat yang baik. Niat yang baik dapat membuat setiap awal perbuatan dan tutur kata yang selalu taat, dan menjauhkan dari perkataan yang tidak baik agar menjadi amal ibadah menuju surganya Allah. Yang kedua ada fenomena alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maman ahya ardo mayatatan fahiyalahu, yang artinya Rasulullah bersabda, barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Menurut Jalal al-Din, kualitas hadis ini hasan, tercantum dalam kitabnya, yaitu Al-Jami Al-Saghir. Penjelasan hadis tersebut bahwa tanah dan bumi itu pada zaman Rasul sangat luas dan lebih luas daripada jumlah penduduknya, sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak terawat. Tentu tanah tersebut itu bukan hak milik siapa, sehingga Rasulullah menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah yang tadi itu menjadi hak miliknya. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang tadi diolah, dan juga memperkecil terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang dampaknya itu bisa dirasakan oleh semua penduduk tersebut. Lalu nilai-nilai yang terkandung pada hadis tersebut adalah membuat kita menyadari bahwa pentingnya menjaga bumi agar kita mendapatkan sesuatu penghargaan dari Allah, atau bisa juga berupa hikmah-hikmah lainnya. Lalu yang ketiga itu ada fenomena kimia. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanafasa fi inna au yunfakhu fi, yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniupi gelas. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Su'aib al-Nawawi. Hadis ini menjelaskan tentang manusia bernafas menghirup oksigen atau O2 dan menghembuskan karbon dioksida atau CO2. Ketika kita meniup makanan, tentunya yang kita keluarkan itu adalah gas CO2. Sementara itu makanan yang tadinya panas itu masih mengeluarkan uap air atau H2O. Jadi menurut reaksi kimianya, apabila uap air ini bereaksi dengan karbon dioksida akan membentuk senyawa asam karbonat atau yang biasa disebut dengan karbonik asid yang bersifat asam. Lalu nilai-nilai yang terkandung pada hadis ini adalah kita bisa mengetahui bahwa hal tersebut dapat memindahkan mikroorganisme dari mulut menuju ke makanan atau minuman. Larangan meniup makanan dan minuman ini sebenarnya berkaitan dengan kebersihan makanan. Oleh sebab itu, nafas
atau tiupan akan memindahkan mikroorganisme yang tadi atau kotoran dari mulut kita menuju ke makanan atau minuman. Lalu yang keempat itu ada fenomena lingkungan. An Abdillah bin Hubesi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qata'ah sidratan sawabalalahu rasahu finar, yang artinya dari Abdullah bin Hubesi, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menebang pohon bidara, maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Kualitas hadis ini adalah sahih sebab telah memenuhi 5 kriteria dari hadis sahih, yaitu bisa sanadnya bersambung, lalu ada perawinya adil, kemudian perawinya dobit atau akurat, tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, lalu tidak berilah. Hadis ini mengajarkan untuk memanfaatkan hutan dan pepohonan di dalamnya berdasarkan dengan manajemen hutan yang baik, di mana hutan ini bisa diperoleh dengan resiko negatif seminimal mungkin, yang artinya itu kelestarian sumber daya hutan ini pun tetap terjamin. Hal itu dikarenakan harga kayu yang semakin mahal di pasaran membuat banyak orang yang ingin berbisnis dari sektor kehutanan. Jika dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan seperti penebangan hutan yang melanggar hukum atau illegal logging, akan menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka waktu yang panjang yang mungkin tak dapat direstorasi seperti semula. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini tuh adalah membuat kita menjadi cinta lingkungan dan mengetahui bahwa dengan menanam pohon bisa mengurangi beberapa permasalahan udara yang terkontaminasi oleh kendaraan. Lalu yang kelima ada hadis fenomena hewan. An Sahrikin an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ammaroha biqotil auja'i wa fi hadis Sibni Abi Saibata amaro, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian menjadikan binatang atau cicak bernyawa sebagai sasaran bulan-bulanan. Hadis riwayat Muslim. Imam Muslim menyatakan bahwa hadis ini sebagai hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim nomor 2237. Kata Imam Nawawi, dalam satu riwayat disebutkan bahwa membunuh cicak akan mendapatkan 100 kebaikan. Dalam riwayat lain disebutkan 70 kebaikan. Kesimpulan dari Imam Nawawi, semakin besar atau kebaikan atau pahala dilihat itu dari niat dan keikhlasannya. Bisa juga dilihat dari makin sempurna atau kurangnya keadaan. 100 kebaikan yang disebut adalah jika sempurna, 70 jika niatannya itu untuk selain Allah. Dalam riwayat lain juga disebutkan cicak juga salah satu al-hasrat atau hewan melata yang termasuk fuwasikoh, yaitu hewan kecil yang fasik. Lebih dari itu, para ulama sepakat bahwa cicak termasuk hewan yang berbahaya dan merugikan. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut adalah kita harus memilih hewan mana yang memberikan mudarat bagi kita dan yang bukan. Lalu hadis yang ke-6 itu ada hadis fenomena matematika. Man somaro madona summa atba'ahu sita min sawalin kanaka siyami dahri, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164, hadis riwayat Bukhari nomor 6502. Lalu status dari hadis ini adalah menurut Al-Hafiz Abu Thohir mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu pada hadis ini terdapat keutamaan ibadah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad mengenai puasa Ramadan ditambah dengan 6 hari setelahnya pada bulan Syawal seperti puasa selama setahun. Hal ini menjelaskan bahwa pahala seorang muslim yang melaksanakan kedua jenis puasa tersebut itu sebanding dengan pahala seorang muslim yang melakukan ibadah puasa dalam setahun.
Adapun jika ditinjau melalui operasi hitung matematika, pertanyaan yang muncul ialah bagaimana ibadah puasa 1 bulan itu bisa 6 hari setara dengan 1 tahun. Pertanyaan tersebut sebelumnya telah dijawab oleh Abdus Sakir pada tahun 2009 yang memaparkan bahwa operasi hitung pada hadis ini dapat menjelaskan melalui Al-Quran surat Al-An'am, tepatnya pada ayat 160, yaitu Allah berfirman, barang siapa yang membawa amal baik, maka baginya pahala 10 kali lipatnya. Berlandaskan ayat ini diperoleh bahwa nilai pahala ibadah itu seseorang selama 1 bulan akan bernilai pahala ibadahnya itu 10 bulan. Kemudian itu dikalikan dengan 10 di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu pula nilai ibadah yang dilakukan selama 6 hari ini akan sebanding dengan nilai pahala selama 60 hari. Yang kemudian itu dikalikan atau dikalikan selama 10. Dengan demikian didapatkan hasil akhir 10 bulan ditambah 2 bulan akan sama dengan 12 bulan atau 1 tahun. Lalu nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu puasa Ramadan dan Syawal yang jika ditinjau melalui operasi hitung matematika terdapat kebenaran pahalanya, bahwa puasa selama 1 bulan 6 hari akan sama dengan pahala puasa selama 1 tahun. Lalu yang ke-7 itu ada hadis fenomena tumbuhan, man koto asidrotan sowaballahu rosahu finari. Barang siapa yang menebang sebatang pohon sidr, maka niscaya Allah akan menenggelamkan kepalanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Hubesi. Disebutkan bahwa ancaman dalam hadis di atas ditunjukkan kepada siapa saja yang menebang pohon sidr yang biasa dijadikan tempat berteduh tanpa alasan yang jelas. Apapun sabda ini jelas-jelas mencerminkan betapa Islam sangat peduli terhadap kelestarian tumbuhan dan di sisi lain membantu pelestarian hutan dan pohon sidr. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa sidr berbentuk pohon besar dengan ranting atau cabang serta daun yang membuat bentukan telinga gajah, serta buah yang berbentuk mirip guci air dari hajar. Pada ayat-ayat berikut, Sidratul Muntaha digambarkan berada di tempat tertinggi di atas langit ke-7 yang dikunjungi oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kita tidak boleh asal menebang pohon jika pohon tersebut tidak ada mudorotnya. Kita boleh menebang pohon kalau misalnya memang pohon itu ada mudorotnya dan ada mudorotnya bagi manusia atau yang lain. Lalu yang ke-8 itu ada hadis fenomena matematika. Iza tazawaja abdu faqat kamala nasfadin faliyatakillaha finisfi bafi, yang artinya jika seseorang menikah maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lainnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Su'abul Iman yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam As-Silsilah As-Shahih nomor 625. Pada hadis ini Nabi menyebutkan bahwa bilangan 1/2, dan hadis ini menjelaskan bagaimana Allah memelihara manusia dari dosa besar, salah satunya itu dengan pernikahan. Pernikahan adalah salah satu sarana terbesar untuk memelihara manusia agar tidak terjatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, seperti zina. Orang yang menikah akan disempurnakan imannya yaitu 1/2. Lalu adapun nilai-nilai yang terkandung dalam hadis itu adalah kita dilarang mendekati zina. Jika ingin menyempurnakan iman maka bisa dengan menikah. Sekian pemaparan hadis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.